Jangan lupa subscribe YouTube channel Suara ID TV dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ingin mengupas sedikit tentang persampahan di Kota Palembang. Palembang merupakan ibu kota provinsi dari Sumatera Selatan, di mana penduduknya berjumlah sekitar 1,9. Saat ini Palembang tumbuh pesat dengan jumlah penduduk dan juga jumlah hunian yang semakin merapat, dan itu berdampak dari menghasilkan dari jumlah penduduk yang banyak itu menghasilkan sampah yang banyak. Kalau dihitung-hitung, Palembang menghasilkan 1.400 ton per hari dari 1,9 juta jiwa. Jadi per penduduk itu perharinya mengeluarkan sampah 1,5 kilo. Saat ini Palembang mempunyai 2 TPA, yaitu TPA Sukawinatan yang luasnya 25 hektar serta Karyajaya yang punya luas 45 hektar. Saat ini Sukawinatan menjadi tumpuan dari seluruh sampah yang ada dan beredar di Palembang. Jumlah per hari yang diangkut ke sana sekitar 900 ton dari 1,4 1.400 ton yang beredar. Hal ini saat ini masih menggunakan metode tradisional, yaitu open dumping, di mana tumpukan-tumpukan sampah itu ditumpuk-tumpuk menjadi gunung. Kisaran tinggi dari tumpukan sampah itu sekitar 40-60 meter, dan itu semakin hari semakin tinggi, dan itu berdampak kepada daya dukung, daya tampung wilayahnya. Saat ini wilayah Sukawinatan mengalami perubahan RT/RW atau perubahan RT/RW yang sangat signifikan, di mana perumahan menjamur sangat tinggi di sana, sehingga akhirnya wilayah Sukawinatan itu menjadi semakin padat. Untuk TPA sendiri harusnya mempunyai RT/RW sendiri yang tidak banyak dihuni oleh penduduk. Ini akan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Saat ini juga metode open dumping sudah sangat dilarang melalui Perpres tentang pengelolaan sampah 2018. Yang ingin saya kabarkan adalah pemerintah Kota Palembang harus memiliki TPA terbaru yang memang memiliki teknologi guna mendaur ulang seluruh sampah yang masuk ke wilayahnya, sehingga sampah-sampah itu tidak lagi menjadi permasalahan bagi kesehatan. Metode open dumping semakin lama semakin sudah ditinggalkan oleh negara-negara, baik di Jakarta, baik di negara-negara maju maupun di kota-kota provinsi lainnya. TPA yang memang harus dimiliki oleh untuk Kota Palembang itu harus berada di wilayah yang memang benar-benar jauh dari pemukiman dan kepadatan penduduk, sehingga akhirnya tingkat kebersihan dan tingkat pencemaran hasil dari sampah itu bisa dieliminir oleh bagi warga Kota Palembang. Merujuk dari permasalahan yang ada, tingkatan open dumping atau memang tingginya gunung-gunung sampah itu berdampak pada longsoran dan serta timbunan yang memang tidak bisa lagi ditampung oleh TPA. Per 2 hari kemarin terjadi longsoran di wilayah Sukawinatan, dan itu menimbulkan efek yang sangat jelas
terhadap wilayah penduduk di sana gitu. Penduduk mengalami noise pollution atau memang bau yang tidak menyenangkan di sekitar penduduk. Itu bisa berdampak sangat signifikan bagi kesehatan. Sehingga akhirnya harus ada resolusi yang memang menjadi terbaru atau memang bisa berdampak bagi masyarakat. Resolusi bagi Kota Palembang adalah TPA terbaru dengan teknologi pengolahan sampah yang terpadu, baik B3 maupun sampah rumah tangga. Tidak banyak yang memang bisa dikejar pada saat ini, tapi juga bagaimana meminimalisir bencana akibat gunung-gunung sampah itu terhadap penduduk-penduduk di sekitarnya. Efek dari longsornya sampah, gunung-gunung sampah di Sukawinatan itu bisa terlihat di beberapa berita-berita yang dimunculkan mengenai kejadian tersebut. Kita bisa melihat efek dari kejadian di Bandung, di mana akhirnya sampah-sampah itu meledak, atau memang di wilayah Bantar Gebang yang akhirnya menelan korban jiwa. Apakah kita akan melihat bahwa nanti Sukawinatan juga menjadi permasalahan serius bagi kemanusiaan maupun lingkungan? Harapan yang kita inginkan dari kejadian kemarin adalah adanya TPA baru yang terpadu, minimal memiliki insenerator yang berkapasitas bisa mengolah sampah, atau TPA yang memang sangat kredibel, sehingga akhirnya nanti sampah di Kota Palembang bisa diolah dan diluburkan menjadi energi terbarukan. Kalau misalnya dicontohin seperti apa Kak yang ada di Indonesia? Contohnya di Bantar Gebang memiliki insenerator dengan kapasitas berapa watt itu yang besar, sehingga akhirnya sampah-sampah itu juga selain memang untuk energi terbarukan juga bisa mengolah sampah-sampah plastik, sehingga akhirnya sampah-sampah plastik itu bisa terurai kembali dan diterima oleh bumi. Ya, Cermin Kota beberapa hari waktu yang lalu melakukan workshop tentang tata kelola yang amburadul mengenai sampah dan banjir. Di sini Cermin Kota menawarkan konsep bagaimana pengolahan sampah itu lebih terpadu, tidak hanya bicara tentang sanksi dan restribusi, tapi lebih kepada bagaimana pengolahan yang memang berwawasan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Tawaran dari kami adalah adanya wilayah TPA terbaru yang memang luasannya sekitar 50 hektar, atau memang ada TPA yang memang sudah ada dimaksimalkan. Untuk Sukawinatan sudah cukup dan tidak bisa lagi dilakukan sebagai wilayah tumpukan sampah, tetapi ada wilayah baru yang harus memang ditentukan oleh pemerintah kota untuk dijadikan wilayah pengolahan sampah. Cermin Kota memiliki tawaran adalah bagaimana membangun sebuah kawasan yang pengelolaan yang ada inseneratornya, sehingga nanti sampah-sampah itu juga bisa terurai, bisa dikelola dengan baik dan tidak lagi menjadi permasalahan di kemudian hari. Lonjakan yang harus dihitung oleh pemerintah Kota Palembang adalah lonjakan penduduk dan luasan wilayah pemukiman yang semakin lama semakin akan makin melebar di Kota Palembang ini. Patut kita ketahui, untuk 4 tahun ke depan Palembang akan memiliki 2 juta penduduk. Sehingga akhirnya bisa dibayangkan kalau satu orang itu menghasilkan 1,5 kilo sampah, tentu akan banyak sampah yang akan diangkut, dan tidak ada lagi TPST yang memang bayangan atau TPST yang tidak terangkut ketika pengelolaan ini berjalan dengan lancar. Baik bagaimana merestribusikan sampah-sampah tersebut, mengenai aturan atau perda-perda harus tetap dibangun dan memang harus diterbitkan perwali atau perda, sehingga akhirnya pihak-pihak atau institusi yang bermain atau bernaung untuk sistem pengolahan sampah ini bisa sangat progresif menyelesaikan permasalahan wilayah Kota Palembang.